Ya, masih di Dialog Special Report, saya langsung bahas dengan Mas Ganjar Laksmana. Ini segmen terakhir kita, Mas Ganjar. Mungkin Mas Ganjar bisa elaborasi sedikit, bisa petakan problematik hukum penyalahgunaan narkoba di Indonesia itu seperti apa sih? Masalahnya seperti apa? Pertama begini ya, masalah pertama adalah bahwa pengguna, pencandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna adalah bukan pelaku kejahatan narkotika. Ya. Oleh karenanya mereka tidak bisa dipenjara, ya, tidak boleh dihukum. Kenapa begitu? Namanya aja korban. Ini sebetulnya hampir tidak ada bedanya dengan orang-orang yang ketagihan minuman makanan tertentu. Nah, bedanya ini lebih berbahaya dibanding makanan minuman biasa. Tapi kan kita juga tahu banyak makanan di luar yang berbahaya, mengandung zat-zat yang katakan bisa membuat orang bodoh, lambat pertumbuhan dan lain-lain. Nah, cuma ini bahayanya jauh lebih nyata. Ya. Maka yang harusnya dipenjarakan adalah pengedar, ya, pedagang, terutama bandar. Kalau kita melihat dari sisi aturan undang-undang, aturan yang memetakan masalah ini sudah cukup. Ya, artinya dengan undang-undang yang ada, senjata kita sudah cukup. Ya. Ada kekurangan, ada yang perlu diperbaiki, ada. Ya, beberapa bagian perlu diperbaiki. Celah-celahnya masih ada. Ya, celah-celahnya masih ada. Mendesak, ya mendesak tidak mendesak. Ya, tapi balik lagi saya bilang, kalau kita bicara dari sisi undang-undang, peraturan perundang-undangan, yang ada sudah cukup. Ya, kalau mau ditambahkan, silakan. Nah, sekarang kita lihat konteks realitasnya. Wilayah Indonesia luas, ya. Maka tugas pertama adalah menjaga perbatasan. Nah, menjaga perbatasan ini isunya bukan sekedar narkotika, luas. Kalau perbatasan dijaga ketat, ya, dalam konteks narkotika, barang narkotika nggak bisa masuk. Pedagangnya pun nggak bisa masuk. Nah, maka yang ada di dalam, kita tinggal bagaimana memberantas yang ada di dalam, gitu ya. Nah, yang ada di dalam tentu begini, dengan perangkat undang-undang yang ada, kita bisa tangkep-tangkepin kok. Saya yakin sekali penegak hukum kita itu sudah punya petanya. Siapa, jaringan apa, jenis barangnya kayak apa. Karena mafia-mafia narkotika ini, mereka tahu kok bahwa barang mereka tuh masing-masing ada cirinya. Jadi mereka bisa tahu misalnya di daerah tertentu, ini barangnya bandar siapa nih yang banyak beredar. Ya. Celakanya dalam praktek, para mafia ini, para bandarnya juga bersaing. Jadi kalau dia tahu di satu daerah, barang yang beredar dikuasai oleh lawannya, dia akan bekerja sama nih dengan penegak hukum. Bahkan mungkin mensponsori semacam seminar, upaya-upaya, razia, dan lain-lain untuk memberantas narkotika. Karena barang milik bandar saingan. Penegak hukum kita jadi alat buat... Jadi alat. Pertarungan sadar tidak sadar. mafia. Iya, sadar tidak sadar. Yang paling banyak tentu dalam bentuk informasi. Ya, walaupun di sisi lain, penegak hukum kita juga mampu mengendus satu persatu. Ya, artinya tidak selamanya mengandalkan informasi. Jadi di razia, ditangkap, barang kurang, baru dia masukin barang dia. Ini terjadi dan di dunia internasional mafia bersaing dengan cara itu. Ya. Nah, jadi kalau penegak hukum dilakukan, pengedar masuk ke penjara. Nah, pengguna jangan ada di dalam penjara, pengguna harus direhabilitasi. Nah, di sisi lain kan begini, kenapa sekarang banyak pengguna, banyak pecandu? Tadi sudah disampaikan ya, 60% narapidana di dalam LP adalah kejahatan narkotika. 80% dari yang 60% itu adalah pencandu yang dipenjarakan. Maka tidak aneh kalau di dalam penjara atau LP market terbentuk, demand-nya banyak. Ya, maka pengen masuk tadi. Nah, orang ini harus di luar, harus direhabilitasi karena ini orang sakit. Ya, bedanya kalau saya sakit kepala minum obat pusing, mereka ini butuh barang tertentu. Ya, kalau kita mempelajari bagaimana orang mengenal narkotika sampai kecanduan, itu persis seperti orang sakit biasa. Ya, orang yang misalnya nggak punya kepercayaan diri lalu coba dengan barang ini. Nah, jadi kalau ini sudah kita lakukan, perlahan-lahan tapi pasti ruang gerak dan market itu makin sempit. Gitu ya. Tentu kita bicara begini, kalau oknum tentu ada saja. Ya, oknum tentu ada. Cuma dengan makin sempit ruang gerak, makin mudah penegak hukum memetakan. Gitu. Yang ujungnya nanti tentu begini, makin kecil terpecah lebih banyak gitu ya, sehingga untuk melakukan penegak hukum, penindakan misalnya tangkap dan lain-lain itu jadi lebih mudah, jauh lebih terpetakan. Nah, gitu. Petanya Anda bilang ada, kemudian kita punya cukup undang-undang untuk sebagai senjata, tapi kan tergantung man behind the gun, ya kan. Nah, ini sebetulnya yang membuat kita berpikir bahwa kita semua perangkat hukum ada begitu, tapi kemudian yang tidak ada adalah keberanian atau kemauan dari pemerintah dan sebagainya untuk menembak satu persatu begitu kan. Jadi memang gini sebetulnya, bukan cuma kejahatan narkotika, masalah utama penegakan hukum ada di penegaknya. Ya, bukan di hukumnya. Hukum mau hukum seburuk-buruknya hukum, dia senjata yang bisa digunakan. Ya, seburuk-buruknya senjata yang bisa digunakan. Tinggal kembali lagi tadi bagaimana man behind the gun. Tapi gini, kita tetap bicara oknum, ya, karena memang ada
penegak hukum yang tidak terlatih, ya, atau yang mudah tergoda, gitu ya, atau yang memang kemudian menjadi bagian kerjasama dengan para pelaku kejahatan, dalam hal ini konteksnya narkotika. Kita tidak bisa bantah bahwa kejahatan narkotika ini kita bicara uang yang sangat besar yang membuat orang tertarik, gitu. Nah, jadi kita mungkin bisa bilang begini, kita ngomongnya gampang. Kalau kita sudah dihadapkan dengan realita depan mata, mungkin kita juga kerepotan, gitu ya. Lagi kita menganggap bahwa maka kemudian penegak hukum diawasi, ya. Jadi seperti tadi misalnya ada berapa tangkapan, berapa kasus, berapa tersangka, itu bisa kita kejar. Ya. Jumlah kasus dengan yang dilempar ke pengadilan dengan yang diputus seimbang nggak? Kalau tidak, sisanya kemana nih? Nah, itu banyak sekali pertanyaan sebetulnya yang mesti kita jawab. Tapi sayang waktu kita sangat terbatas. Masih ada $1 million question sebetulnya. Kenapa kemudian, kapan sebetulnya kita bisa bebas dari narkoba? Tapi itu tidak bisa kita jawab sekarang. Mungkin lain waktu kita akan ketemu lagi. Terima kasih. Itu PR kita bersama. PR kita bersama. Terima kasih atas waktunya, Mas Ganjar.